Kalian mungkin pernah dengar kata-kata dari pelatih ataupun komentator di televisi yang bilang kayak pemain harus tahu apa yang dia lakukan sebelum bola sampai. Kata-kata ini kedengeran kayak pemain harus jadi robot yang punya mata 360 derajat. Nah, padahal nggak sepenuhnya begitu. Dan di video kali ini kita akan coba pelajari gimana cara Reinders ciptakan peluang dan buat keputusan yang justru adalah buah dari kebalikan dari kata-kata tadi. Mari kita mulai. City coba lakuin build up dari bawah. Kita lihat Reinders yang berperan sebagai gelandang turun buat jemput bola. Sebelum menerima bola, dia scan buat tahu seberapa besar ruang yang dia punya. Ketika dia tahu dia bisa leluasa balik badan karena nggak ada pressing dari pemain lawan, Reinders langsung balik badan. Reinders kontrol bola, kemudian dorong bola sedikit ke depan. Dia tegakin kepalanya. Dia lihat dua rekannya siap buat ngelakuin pergerakan ke depan di sisi kiri, yaitu Doku sama Ait Nuri. Meskipun dua rekannya ini bergerak, tapi Reinders nggak terburu-buru kasih umpan ke mereka. Kenapa? Karena opsi ini nggak menjanjikan, karena resiko dan hadiahnya. Reinders lihat jumlah lawan mereka lebih banyak disertai gestur mereka yang semuanya sudah siap buat nutup dua rekannya ini. Artinya passingnya terlalu beresiko dan gak perlu dipaksain. Reinders sadar kalau dia punya ruang untuk bawa bola lebih lama. Jadi dia kemudian langsung bawa bola ke depan untuk lihat opsi di sisi kanan. Lihat di sini, si Lewis teriak-teriak angkat tangan buat minta bola. Apakah Reinders langsung lepasin umpan ke dia? Tentu enggak. Karena jalur passing ke dia emang gak tersedia. Jadi Reinders gak maksain lagi. Di sini Reinders lihat akibat dari pemain City yang lakuin pergerakan ke depan. Pemain Wolves ngikut terpancing. Passing ke depan emang gak tersedia, tapi imbasnya Reinders punya ruang yang lebih banyak. Reinders sempat mau langsung melakukan switch play ke kanan, tapi justru malah mendorong bola ke depan lagi. Kembali lihat opsi ke kiri karena pemain Wolves fokusnya udah mulai ngarah ke sisi kanan. Sekali nggak nemu, dia dorong bola lagi ke kanan, arahin badannya ke kanan. Yang mancing pemain Wolves ini buat ambil sekali. Seketika Reinders sadar pemain Wolves ini maju buat ambil sekali, dia langsung dorong bola ke sisi kiri buat ngehindarin jangkauan kaki pemain Wolves yang coba buat tackle. Kemudian lindungi bola dengan kaki kiri dari pemain Wolves ini. Lalu seketika dorong bola langsung ke depan buat jauhin bola. Sekarang dia lihat Rico Lewis coba lakuin pergerakan ke belakang garis pertahanan Wolves. Jaraknya nggak begitu jauh. Pemain Wolves nggak ada yang siap buat ngeblok passing ataupun Lewis. Hadiahnya menjanjikan. Rekannya berhadapan 1-1 dengan kiper. Reinders pun langsung chop bola ke belakang garis pertahanan Wolves dan terciptalah gol pertama bagi Manchester City. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari gol ini? Gol ini adalah contoh sempurna dari awareness dan ketenangan di level tertinggi sepak bola. Reinders di sini berlama-lama membawa bola. Kenapa? Karena dia tahu dia punya ruang. Dan dengan ruang itu, Reinders coba memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Dia kontrol, tegakkan kepala, lihat posisi lawan dan rekan. Dan ketika merasa suatu keputusan itu kurang, dia nggak maksain. Tapi Reinders manfaatin ruang untuk bawa bola ke depan dan terus-menerus lihat pergerakan rekannya. Sampai dia menemukan keputusan yang terbaik. Dan pas dia nggak nemu, dan ruangnya sudah habis, disitulah Reinders buat keputusan. Reinders lihat lawan bakal ambil sekali. Dia antisipasi dua pemain lawan ini dengan menggunakan skill La Croqueta. Dengan dorong bola ke kaki yang lain, kemudian langsung dorong bola lagi ke depan untuk menjauhkan diri dari kawalan pemain kedua. Di gol ini kita juga bisa melihat dalam sepak bola tidak ada yang namanya keputusan yang benar ataupun salah. Sepak bola itu adalah permainan yang dinamis dan selalu berubah-ubah. Reinders bisa aja langsung switch play ke kanan. Itu keputusan yang tidak salah. Dia juga bisa bawa bola ke depan lebih lama, seperti yang ia lakukan di sini. Dan itu juga bukan keputusan yang salah. Kuncinya adalah mengetahui seberapa banyak ruang yang Reinders punya. Kejelasan itu akan membawa ketenangan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jadi jika kalian tahu kalian punya banyak ruang, maksimalkan ruang itu untuk melihat sekeliling, lihat informasi, dan pilih keputusan yang dirasa paling terbaik. Di usia muda, Yamal sudah paham bahwa dribbling bukan soal trik tapi soal manipulasi tubuh dan momentum lawan. Dan gol melawan Inter ini adalah contohnya. Gol ini dimulai saat Yamal terima bola dari De Jong. Bola sempat kena ke Koundé dan jadi liar. Tapi Yamal langsung kasih respon cerdas. Dia tahu ada pemain Inter di belakangnya. Jadi dia ambil langkah panjang, merentangkan kakinya. Langkah ini bukan cuma buat ambil bola tapi juga buat blok jalur lawan ke bola. Artinya kalau lawan maksa, dia akan nabrak kaki Yamal. Di sini kita bisa lihat bagaimana Yamal pakai tubuhnya sebagai tameng, bukan cuma sekedar buat raih bola. Berikutnya Yamal berhadapan dengan back Inter yang berdiri full menghadap ke dia. Kaki tertanam, tapi nggak agresif. Buat winger, ini adalah sinyal emas. Lawan dalam posisi reaktif. Artinya setiap gerakan kecil bisa memicu respon yang berlebihan. Yamal paham ini. Dia gerakin defender pakai body feint ke kiri. Bawa turun ke kanan, badan condong, kaki kiri ngayun ke kiri. Tapi cuma melangkahi bola. Lawan benar-benar terpancing. Badannya ngikut ke kiri. Persis seperti aksi yang Yamal inginkan. Seketika lawan gerak ke kiri, Yamal langsung dorong bola ke kanan. Gunain kaki kiri yang sekarang jadi ayunan tenaga buat gerak ke kanan. Saat lawan coba menyesuaikan ngikutin Yamal ke kanan, Yamal langsung ubah arah lagi. Satu dorongan
dorongan cepat ke kiri memotong jalur lari pemain Inter ini pakai kaki kanan. Perubahan arah beruntun ini bikin lawan tertinggal. Yamal kemudian dorong bola ke arah defender Inter ini, bikin dia nge-freeze, gak tahu mau ngapain. Yamal gak ribet, dia langsung kasih dorongan kecil ke kiri buat buka angle shooting, lalu langsung tempatin bola ke tiang jauh pojok atas. Terciptalah gol bagi Barcelona.